Bismillahirrahmanirrahim. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan summa taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Udkur nih langsung ditafsirnya. Udkuru ilingo sira kabeh. Hai Bani Israel, ingatlah itfarokna ing dalem nalika nyigar. Falakna tegese nyigar sapa kita bikum kelawan sira kabeh. Ai bisa bikum tegese kelawan sebab sira kabeh nyigal al-bahra ing segara. Hatta dakhaltumu hingga mlebu sira kabeh ing bahra haribina halih padha melayu min aduwikum saking musuh sira kabeh. Fa anjayna nuli nyelametake sapa ingsun kum ing sira kabeh minal gharqi saking kerem niku tenggelam. Wa aghraqna lan ngeremake menenggelamkan lan ngeremake sapa ingsun ala fir'auna ing keluargane Fir'aun, kaumahu rupane kaume Fir'aun, menenggelamkan mau ma'ahu sertane Fir'aun. Terus wa antum halih utawi sira kabeh iku tangduruna padha ningali sira kabeh ilat tibatil bahri maring nangkepe segara alaihim ing atase ala Fir'aun. Nah, ini terusan yang kemarin ya. Jadi yang kemarin kita dibawa oleh penjelasan ayat Allah yang menerangkan tentang dimuliakannya Bani Israel. Jadi Bani Israel pada pertemuan kemarin itu sebenarnya kaum yang mulia karena ketika ada raja yang otoriter yaitu Fir'aun, mereka diselamatkan. Terus yang sekarang juga begitu. Kalau yang kemarin diselamatkan dari itu pembunuhan bayi-bayi itu selamat. Terus yang sekarang adalah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi ayatnya wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dan ingatlah ketika saya Allah maksudnya, ketika saya Allah bisa membelahkan lautan untuk jadikan jalan kamu, jalan untuk menyelamatkan diri. Fa anjaynakum, kemudian aku menyelamatkan kamu, wa agrokna ala Fir'aun, kemudian aku menenggelamkan kaumnya Fir'aun. Jadi awalnya begini ini dalam tafsir Sawinya. Awalnya Allah itu menyuruh hijrah Nabi Musa karena seperti Nabi Muhammad sama. Ketika dakwah sudah ditekan oleh pemerintah yang otoriter yaitu Fir'aun, apalagi Fir'aun ngaku Tuhan wis nggak mau tahu. Nah, itu malah mau membunuh Musa. Jadi sama seperti Nabi Muhammad mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Akhirnya Allah menyuruh untuk hijrah. Udah hijrah, berangkat malam hari. Nah, ini dalam hadisnya, dalam tafsirnya ini berangkatnya itu di tahap-tahap. Jadi sampai 12 kelompok. Dalam satu kelompok itu jumlahnya ada 50.000 orang. Bayangkan. Jadi sak kota gajah. Jadi bayangkan, biar nggak ketahuan Fir'aun, jadi bertahap, nggak usah bareng-bareng. Padahal ya sudah di tahap 12 tahap, tapi tetap banyak. Akhirnya konangan, ketahuan Fir'aun. Lah Fir'aun mau ngejar, jadi ceritanya begitu. Malam-malam mau ngejar, kata Fir'aun, udah nanti aja, nunggu pagi. Kita kejar pakai kuda biar cepet. Akhirnya bener, pagi hari langsung Fir'aun siap-siap ngejar Nabi Musa. Tapi ternyata Nabi Musa sudah sampai pesisir laut, pesisir pantai. Nah setelah itu nah ini cerita tambahannya yang di Mbah Nawawi Banten itu punya kitab Tafsir Munir. Di kitab Tafsir Munir sore tadi saya pelajari itu lucu. Jadi begini tambahan ceritanya. Setelah di pinggir pantai itu kan Nabi Musa disuruh Allah untuk mukulkan tongkatnya. Jadi dalam ayatnya itu ada sebenarnya.
Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kataubil adim. Jadi ketika Allah memerintah Nabi Musa, paman ini tongkat ya, anggap saja ini tongkat, tapi yo gede tongkatnya ora koyo ngene. Ini hanya ilustrasi saja. Dres langsung membelah, suruh Nabi Musa melarikan diri lewat tengah-tengah laut yang sudah membelah. Setelah itu, nah ini tambahan ceritanya. Setelah itu, Fir'aun itu mau mengejar, itu sama iblis dilarang. Ojo, kowe dihapusi, kok kedelep kowe. Iblis itu sudah melarang Fir'aun untuk mengejar. Lah, tapi malaikat Jibril nggak kalah pinter. Malaikat Jibril naik kuda betina. Golek kuda sing wayu, kuda betina, terus nah, malaikat Jibril di tengah-tengah laut. Akhirnya kudanya Fir'aun yang kuda jantan ini. Nah, ini Mbak, Bu, baru kayak wong wedok. Jadi kuda jantannya Fir'aun itu akhirnya kepincut dengan kudanya malaikat Jibril. Terus akhirnya ya udah, setelah ya kan ya lucu. Iblisnya melarang Fir'aun, Fir'aunnya udah berhenti. Tapi kan kudanya yang ditunggangi ya sakarepe kudane akhirnya kudane itu karena bernafsu dengan kuda perempuan tadi, kudanya Fir'aun, akhirnya tetap jalan. Niatnya orang ngejar Musa, niatnya ngejar kuda perempuan itu. Setelah dikejar, akhirnya ada satu malaikat lagi yang membantu, malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail bersuara keras, ayo yang belakang ngikutin. Kan yang jalan tadi cuma kudanya Fir'aun, karena yang kepincut kuda perempuan. Akhirnya ayo yang belakang ngikutin. Akhirnya semua ngikutin. Setelah semuanya ngikutin, masuk di laut, udah langsung lautnya itu menutup kembali. Bahasanya di sini ilan tibakil bahri alaihim. Jadi sampai lautnya itu nangkep itu istilahnya ya menutup kembali. Nah, ini udah tenggelam. Jadi sore tadi saya membaca tafsir ini, ya kok menarik Nanti ente-enteane urusannya urusan nafsunya kuda. Fir'aun tenggelam. Nah ini, itu dalam cerita tafsirnya jadi begitu. Akhirnya tenggelamnya Fir'aun ini akhirnya ini dianggap sebuah nikmat. Bani Israel, syukurono sing nikmat kamu tak selamatkan dari kekejian Fir'aun itu syukurono. Kok panggah ra kelingan? Nah, maksudnya sama seperti Indonesia nggih. Dulu penjajah Belanda, Jepang, sekarang sudah habis disyukuri. Nah itu. Jadi ya sama seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi yang tenggelam ya 1.700 tentaranya Fir'aun itu ya sekaligus Fir'aunnya juga. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Wa id wa'adna lan ing dalem nalikane janji sapa ingsun Allah. Lafaz wa'adna bil alifi dengan alif wa'adna kalau yang bawa Quran, jadi ada yang ada alifnya wa'adna, terus wadunaha dan tanpa alif. Nah, ini qiraah sab'ah nggih. Jadi yang qiraah tanpa alif wa'adna, wawunya pendek, wa'adna itu qiraahnya Yakub.